main judi dan minum khamar itu termasuk kategori dosa fawahish. Apa itu dosa fawahish? Dosa fawahish itu apabila dikerjakan oleh seseorang bukan hanya yang melakukan dosa itu yang terkena imbasnya, tapi juga orang lain. Contoh, minum khamar. Ketika dia mabuk, tidak sadarkan diri, hilang akal, dia mengamuk, ambil batu, melempari rumah orang, hancur rumahnya orang. Jadi bukan hanya dirinya yang terkena imbas kejahatannya, tapi juga orang lain. Mungkin dia menganiaya anak-anaknya, istrinya, akhirnya terjadi KDRT. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghimpun kita di Masjid Ar-Rayyan yang mubarak ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat Jumat. Kita berharap baik langkah kita menuju masjid ini, kehadiran kita di dalamnya, aktivitas ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai amal saleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagai khatib Jum'ah kali ini, wasiat pertama kami sampaikan, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini yang kita bicarakan adalah historis dan kronologis diharamkannya khamar. Secara historis, bahwa di awal Islam khamar itu belum diharamkan, karena Allah Maha tahu bahwa sahabat yang belum lama masuk Islam masih sulit meninggalkan kebiasaan meminum khamar pada zaman jahiliyah. Namun ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan khamar ini dalam Islam? Karena dulu kita jahiliyah, sekarang sudah Islam. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, minuman keras atau miras, dan permainan judi. Qul fihi
ilmun kabir. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang Islam pada waktu itu menggunakan akal sehatnya dengan menyatakan, katakan hai Muhammad bahwa dalam khamar dan permainan judi itu terdapat mudarat dan dosa besar. Wa manafi'u linnas. Namun tidak bisa disangkal, kata Allah, bahwa dalam khamar dan judi itu ada manfaatnya bagi manusia. Namun ditekankan oleh Allah, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Jadi ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih gede, lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin menurut manusia ketika musim dingin, sangat dingin seperti di Eropa, ketika minum khamar akan memanaskan badan. Itu manfaat. Ketika orang main judi, dia berharap untung banyak. Ketika untung banyak, dia merasa menang. Itulah manfaat. Tapi dosanya lebih besar, karena main judi dan minum khamar itu termasuk kategori dosa fawahish. Apa itu dosa fawahish? Dosa fawahish itu apabila dikerjakan oleh seseorang, bukan hanya yang melakukan dosa itu yang terkena imbasnya, tapi juga orang lain. Contoh, minum khamar. Ketika dia mabuk, tidak sadarkan diri, hilang akal, dia mengamuk, ambil batu, melempari rumah orang, hancur rumahnya orang. Jadi bukan hanya dirinya yang terkena imbas kejahatannya, tapi juga orang lain. Mungkin dia menganiaya anak-anaknya, istrinya, akhirnya terjadi KDRT. Maka dosanya lebih besar karena bisa membunuh. Begitu juga main judi. Dia main judi, bukan hanya dianya yang rugi. Kalau dia mempertaruhkan rumahnya, maka tiba-tiba ada orang menyita rumahnya, anak istrinya terlantar. Ya. Ada penyanyi dangdut yang menyatakan, anak istriku melarat karena judi keparat. Jadi bukan hanya dia yang terkena, tapi orang lain. Nah, oleh sebab itu Allah menyatakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka ayat ini menyadarkan supaya kita menggunakan nalar. Kalau sesuatu lebih besar mudaratnya, ya tinggalkan. Ngapain harus dikerjakan? Tapi karena kecanduan, kadang-kadang orang sulit untuk berhenti. Ayat ini menyatakan berarti masih boleh minum. Nah, ini kronologisnya. Yang kedua, suatu saat, kronologis yang kedua, suatu saat salah seorang sahabat meminum khamar karena masih boleh. Kemudian setelah minum khamar, tiba waktu sholat, dia membaca Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Harusnya la a'budu, aku tidak ikut serta menyembah Tuhanmu. Dia hilangkan la menjadi a'budu, aku menyembah apa yang kamu sembah. Ini sudah merubah makna ayat itu. Maka turun lagi ayat, lagi-lagi belum mengharamkan. Sehingga Umar bin Khattab menjadi gemes. Dia berdosa, ya Allah, kenapa khamar ini tidak diharamkan aja sekaligus? Dan turunlah ayat ini, surat Al-Maidah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, jangan kalian
mendekati sholat. Artinya jangan meminum khamar ketika dekat waktu sholat. Jadi wa antum sukara, pada waktu kalian mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Lagi-lagi belum diharamkan. Boleh minum khamar, tapi kalau dekat sholat jangan dulu minum. Setelah sholat, ya berarti masih boleh. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahap ingin menghilangkan kebiasaan minum khamar yang sudah mendarah daging di badan sahabat yang baru masuk Islam pada waktu itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendesak Rasulullah supaya meminta agar khamar ini diharamkan. Tetapi Rasulullah hanya sebagai Rasul harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang ketiga, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah kronologis pengharaman Al-Quran. Turun 3 kali ayat. Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, main judi, mempersembahkan korban untuk berhala, untuk setan, mengundi nasib dengan panah, ini kebiasaan jahiliyah. Allah menyatakan rijsun, merupakan kekejian, merupakan dosa, merupakan kotoran, najis dari perbuatan manusia. Fajtanibu, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarilah, jauhilah 4 macam tadi, yaitu minum khamar, main judi, mempersembahkan sesuatu korban kepada berhala, mengundi nasib dengan panah, meramal nasib dengan panah. Tinggalkan itu semua. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung, menang, bahagia, sukses, makmur, sejahtera. Itu kata aflaha. Aflaha fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari'nya adalah yuflihu. Huwa yuflihu, antum tuflihun. Ditafsirkan para ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir, muflih itu artinya orang yang bahagia, sejahtera, makmur, menang, beruntung, sukses di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita berhenti meminum khamar, maka kita akan mendapatkan predikat itu. Jelas ayatnya. Nah, mengapa harus ada pelegalan untuk memproduksi miras? Nah, kalau ada pemerintah, kalau ada penguasa yang ingin melegalkan khamar, minuman miras ini, Nabi menyatakan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara ahad wa in ta'ammarakum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu dabibah. Kalau ada, hendaknya lah kalian mendengarkan dan taat kepada penguasa kalian, sekalipun penguasa kalian itu seorang budak Ethiopia, yaitu dari Habasyah, ya, yang rambutnya berindil seperti kismis. Kata Nabi, kalian harus taat kepadanya. Tapi wa in ta'ammarakum, kalau dia memerintahkan kalian atau menggiring kalian kepada maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh didengarkan penguasa itu dan tidak boleh ditaati. Dalam hadis lain Nabi menyatakan la ta'ata fi makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk
apabila makhluk itu menggiring kalian bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah peraturan itu sudah dicabut sendiri oleh yang berkuasa. Ya, semoga tidak ada lagi penguasa yang ingin melegalkan miras tersebut. Alasan yang lain selain menghilangkan akal, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat Al-Maidah ayat 91. Allah menyatakan, innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu hanya menginginkan kalian dalam minum khamar dan maisir, judi, ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, agar terjadi permusuhan, agar terjadi pertengkaran, kebencian di antara kalian. Ya, maka mungkin negara yang kita cintai ini sudah dikuasai oleh iblis, sehingga dia ingin menjadikan kita ini bermusuhan dan saling membenci. Fil khamar, dalam perkara khamar dan main judi. Ya. Bukan hanya itu kata Allah, alasannya bukan hanya setan itu menginginkan agar kita ini bermusuhan, agar kita saling membenci antara satu dengan yang lain. Tapi selanjutnya Allah menyatakan, wa yasuddakum an dzikrillah. Khamar, judi dan berhala-berhala itu dijadikan oleh setan supaya kalian tidak ingat kepada Allah, menghalangi kalian untuk mengingat Allah. Wa anis shalah, juga menghalangi kalian untuk mendirikan salat. Fahal antum muntahun? Ini pertanyaannya. Fahal antum muntahun? Pertanyaan ini menggugah akal sehat kita. Kalau demikian, apakah kalian tidak mau berhenti? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengharapkan supaya khamar ini diharamkan, beliau berteriak keliling kota Madinah. Beliau menyatakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Ya Allah, wahai Tuhan kami berhenti. Tidak akan lagi minum khamar. Itulah sikap sahabat. Begitu ada ayat yang mengharamkan sesuatu, mereka langsung merubah sikap mereka 180 derajat. Dan kita tentunya demikian juga. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita menyentuh minuman khamar, karena akan merugikan diri kita sendiri, merugikan anak dan istri kita, bahkan merugikan negara. Tidak ada untungnya. Kalau ada orang yang melegalkan miras dengan alasan ingin membiayai negara karena negara umpama kolek, maka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau tidak ada miras, insya Allah Allah telah menyatakan la'allakum tuflihun. Semoga kalian sejahtera, bahagia, makmur, sukses, menang, untung di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan, bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bahagia di dunia dari berbagai musibah, cobaan, ujian, bala, bencana, penyakit yang berat termasuk corona ini. Mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah segera dari bumi Nusantara ini. Di akhirat semoga kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.